Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan video strategi pelaksanaan dengan kasus psikotik gelandangan. Selamat menyaksikan. Iin Afli Arisanti berperan sebagai perawat 1. Fitriani berperan sebagai keluarga pasien. Syahrania Mutmainah berperan sebagai perawat 2. Andi Nurfajianti berperan sebagai pasien. Eka Putri Hasrinda berperan sebagai perawat 3. Asmianti Putri berperan sebagai perawat 4. Indri Yuliarista berperan sebagai perawat 5. Perawat 1 berbincang-bincang dengan keluarga pasien terkait kondisi pasien. Siang Bu, apa benar dengan keluarga saudari Anti? Ya betul, selesai keluarganya dan sebenarnya saya ini. Ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan mengenai kondisi Ibu Anti. Ya baik, Sebelumnya perkenalkan nama saya Suster Iin, saya berjaga hari ini dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Saya memerlukan waktu itu sekitaran 10 menit untuk melakukan pemeriksaan pada saudari Anti. Apakah saya boleh melakukannya? ya selesai. Kalau boleh saya tahu mengapa Ibu membawa saudari Anti ke sini? Sejak kemarin dia seperti mendengar suara-suara tanpa wujud dan sikapnya berubah seperti menari, berteriak, dan menangis. Ibu Anti umurnya berapa? 30 tahun. Apakah Ibu Anti sudah menikah, dan kalau sudah menikah apakah suaminya datang mendampinginya? Sudah menikah dan sekarang suaminya berada di Mesir. Sebelum kejadian ini apakah ada kejadian sebelumnya? Beberapa hari yang lalu dia mendapatkan kabar bahwa suaminya berselingkuh di Mesir. Dia terlihat sangat terpukul dan mulai kemarin dia tiba-tiba menari, bersilat dan menangis dan berteriak. Ibu, terima kasih. Kalau begitu teman saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu Anti. Pemeriksaan pasien. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Perawat Ina, saya jaga di rumah sakit pada hari ini. Apakah saya boleh berbincang-bincang sama Ibu 10 menit ke depan? Apakah Ibu bersedia? Iya, benar. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nanti jelas. Jelas Ibu Anti tinggal di mana? Kamu mau apa? Bu Anti, saya boleh berbicara sama Ibu? Silahkan kalau bicara. Apa maksudnya Ibu melakukan gerakan seperti ini? Saya melatih bela diri untuk membela diri saya karena suami saya dulu orang sudah bisa membunuh orang. Kemudian menari itu untuk apa Bu? Karena supaya suami saya tahu saya Siapa yang menyuruh Ibu melakukan silat dan menari? Ratu Kidul. Kamu tahu siapa Ratu Kidul? Maaf sekali, saya tidak tahu Ratu Kidul itu siapa. Boleh sekali kamu. Ratu Kidul itu penguasa Laut Selatan. Apakah Ratu Kidul menyuruh Ibu melakukan gerakan demikian? Iya, ini dia Ratu Kidul sedang berbicara dengan saya. Apakah ada orang lain yang berbisik di telinga Ibu? Ada beberapa orang. Apakah Ibu melihat orang-orang yang berbisik itu? Tidak. Apakah suara itu menjelekkan Ibu? Iya. Bagaimana suara itu menjelekkan Ibu? Mereka mengatakan kalau saya sudah tua dan jelek sehingga suami saya berselingkuh. Ada kekuatan yang menyuruh Ibu berteriak? Iya benar. Apakah kekuatan itu juga mengendalikan Ibu? Iya benar. Untuk apa Ibu berteriak? Untuk mengusir setan. Di manakah suami Ibu berada sekarang? Kairo. Kalau Ibu sedang memikirkan suami Ibu, apakah pikiran Ibu bisa dipancarkan keluar agar suami Ibu mengetahuinya? Iya benar. Tidak yang punya pemikiran seperti itu hanya orang gila. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin besok saya bisa berbincang-bincang kembali di rumah Ibu mengenai kondisi Ibu. Kalau begitu, saya izin pamit karena waktunya sudah selesai. Iya. Strategi pelaksanaan 1.
Passing dapat membina hubungan. Saling percaya dengan perawat. Dengan cara membantu pasien. Mengenal halusinasinya. Mengajarkan pasien mengontrol halusinasinya. Dengan menghardik halusinasi. Selamat pagi. Pagi. Boleh saya kenalan dengan Anda? Iya boleh. Perkenalkan, nama saya Eka Putra Serinda, biasa dipanggil Suster Putri. Kalau boleh saya tahu nama Anda siapa dan senang dengan sebutan apa? Nama saya Anti. Baik, bagaimana perasaan Ibu Anti hari ini? Baik. Bagaimana tidurnya tadi malam? Baik. Apa Ibu punya keluhan? Tidak ada. Apakah Ibu tidak keberatan untuk ngobrol dengan saya? Iya tidak. Bagaimana kalau kita ngobrol tentang suara dan sesuatu yang selama ini didengar tetapi tidak tampak wujudnya? Iya boleh. Berapa lama kira-kira kita bisa ngobrol? 10 menit. Di mana kita akan berbincang-bincang? Terserah suster. Bagaimana kalau di ruang tamu saya? Iya boleh. Apakah Ibu Anti mendengar suara tanpa ada wujudnya? Iya. Apa yang dikatakan suara itu? Apakah Ibu Anti melihat sesuatu atau orang seperti bayangan? Iya, saya sering melihatnya. Apakah terus-menerus terlihat atau terdengar? Sewaktu-waktu saya mendengarnya. Kapan paling sering Ibu Anti melihat sesuatu atau mendengar suara tersebut? Pada malam hari saat saya tidur. Berapa kali sehari Ibu Anti mengalaminya? Sudah 1 minggu yang lalu sampai sekarang. Pada keadaan apa? Apakah pada waktu sendiri? Iya. Anti lakukan saat mendengar suara tersebut? Dia sering menyuruh saya untuk menari-nari. Apa dengan cara itu suara dan bayangan tersebut hilang? Iya. Bagaimana kalau kita belajar cara untuk mencegah suara atau bayangan agar tidak muncul? Iya. Nyonya Anti ada 4 cara untuk mencegah suara-suara itu muncul. Pertama, dengan menghardik suara tersebut. Kedua, dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Ketiga, melakukan kegiatan yang sudah terjadwal. Keempat, minum obat dengan teratur. Bagaimana kalau kita belajar 1 cara dulu, yaitu dengan menghardik? Caranya seperti ini. Pertama, saat suara itu muncul, langsung Ibu bilang dalam hati, "Pergi, saya tidak mau dengar, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu." Begitu diulang-ulang sampai suara itu tidak terdengar lagi. Coba Ibu peragakan. Saya mengatakan pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu. Nah, begitu, bagus. Kedua, saat melihat bayangan itu muncul, langsung Ibu bilang, "Pergi, saya tidak mau lihat. Saya tidak mau lihat, kamu palsu." Begitu diulang-ulang sampai bayangan itu tidak terlihat lagi. Coba Ibu peragakan. Pergi, saya tidak mau melihat, saya tidak mau melihat. Kamu suara palsu. Bagaimana perasaan Ibu Anti dengan obrolan kita tadi? Merasa senang tidak dengan latihan tadi? Iya, saya merasa senang. Setelah kita ngobrol tadi panjang lebar, sekarang Ibu simpulkan pembicaraan kita tadi. Coba sebutkan cara untuk mencegah suara dan bayangan agar tidak muncul lagi. Kalau bayangan dan suara itu muncul lagi, silakan Ibu coba cara tersebut. Bagaimana kalau kita buat jadwal latihannya? Mau jam berapa saat latihannya? Jam 10 pagi. Ibu, bagaimana kalau besok kita ngobrol lagi tentang cara berbicara dengan orang lain saat bayangan dan suara-suara itu muncul? Kira-kira tempat yang enak buat kita ngobrol besok di mana ya? Terserah dari suster. Baik, sampai jumpa besok. Oke, makasih. Strategi pelaksanaan 2. Ajarkan cara mengontrol halusinasi. Dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Selamat pagi, Sus. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu masih ingat dengan saya? Iya. Kemarin kita sudah berdiskusi tentang halusinasi. Apakah Ibu Anti bisa menjelaskan kepada saya tentang isi suara-suara yang Ibu Anti dengar? Saya sering mendengar suara aneh dari telinga saya.
Dan apakah bisa mempraktekkan cara mengontrol halusinasi yang pertama? Baik. Sesuai dengan kontrak kita kemarin, kita akan berbincang-bincang di ruang tamu mengenai cara mengontrol suara yang sering Ibu dengar. Dulu agar suara itu tidak muncul lagi dengan cara yang kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Berapa lama kita akan berbincang-bincang? Bagaimana dengan 10 menit saja? Baik. Bagaimana Ibu Anti setuju? Ya, saya setuju. Di mana tempat yang menurut Ibu Anti cocok untuk kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau di lorong setuju? Kalau Ibu Anti mendengar suara yang kata Ibu kemarin mengganggu dan membuat Ibu jengkel, apa yang Ibu Anti lakukan pada saat itu? Apa yang telah saya ajarkan kemarin, apakah sudah dilakukan? Iya. Cara yang kedua adalah Ibu langsung pergi ke perawat. Katakan pada perawat bahwa Ibu mendengar suara. Nanti perawat akan mengajak Ibu Anti mengobrol sehingga suara itu hilang dan sendirinya. Tidak terasa kita sudah berbincang-bincang lama. Saya senang sekali Ibu Anti mau berbincang-bincang dengan saya. Bagaimana perasaan Ibu Anti setelah kita berbincang-bincang? Saya merasa baik. Nanti kalau suara terdengar lagi, Ibu Anti harus praktekkan cara yang telah saya ajarkan agar suara tersebut tidak menguasai pikiran. Bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang lagi tentang cara mengontrol halusinasi dengan cara yang berapa Ibu bisa? Bagaimana kalau besok jam 10? Apakah Ibu setuju? Iya, setuju. Besok kita berbincang-bincang di sini atau tempat lain? Bisa di sini. Terima kasih Ibu sudah berbincang-bincang dengan saya. Sampai bertemu besok pagi. Strategi pelaksanaan 3. Mengajarkan cara mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas atau kegiatan harian. Selamat pagi, Bu Anti. Pagi. Tampak segar hari ini ya? Iya. Gimana perasaannya? Baik. Apakah sudah siap untuk berbincang-bincang? Iya, siap. Seperti janji kita kemarin, bagaimana kalau kita sekarang berbincang-bincang tentang suara-suara yang Ibu Anti dengar selama ini, dengan cara melakukan aktivitas dengan kegiatan harian. Di mana tempat yang menurut Anda cocok untuk kita berbincang-bincang? Terserah dari suster. Bagaimana kalau di ruangan ini saja? Iya. Cara lain dalam mengontrol halusinasi yaitu cara ketiga adalah Ibu menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat agar jangan biarkan waktu luang Ibu untuk melamun saja. Jika Ibu mulai mendengar suara-suara, segera menyibukkan diri dengan kegiatan seperti menyapu, membersihkan rumah, mengepel, atau menyibukkan dengan kegiatan yang lainnya. Iya, baik, Sus. Nah, terasa kita sudah berbincang-bincang lama ya. Saya senang sekali dengan Ibu untuk berbincang-bincang. Bagaimana perasaan setelah berbincang-bincang? Perasaan saya membaik, Sus. Dan coba jelaskan lagi cara mengontrol halusinasi yang ketiga. Ke rumah, melakukan aktivitas di luar kayak olahraga. Nah, itu, Sus. Bagus sekali. Bagaimana ini kalau nanti Ibu praktekkan ya? Iya. Terima kasih Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Iya, sama-sama, Sus. Besok kita ketemu lagi ya, Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton.